Lebih sekitar 7 bulan yang lalu melalui kanal YouTube-nya Bang Haris Azhar dengan Kak Fathia memposting satu video dengan judul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya. Sebetulnya case ini juga pernah dibahas di Mata Najwa juga. Video itu diunggah sekitar 5 bulan yang lalu, artinya 2 bulan setelah Mas Haris Azhar memposting di kanal YouTube-nya sendiri. Lalu ternyata dari postingan tersebut menghasilkan Haris Azhar dan Fathia jadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa pelaporan dengan menggunakan pencemaran nama baik adalah satu-satunya cara ketika mereka tidak bisa lagi membantah fakta atau kebenaran tentang dirinya di suatu kasus. Ini tentu akan menjadi ancaman yang serius terkhusus bagi demokrasi kita. Kenapa? Karena sangat menakutkan jika seorang pejabat publik yang padahal tugas dan kerjanya berhak didampingi atau diawasi oleh masyarakat, lalu masyarakat mengkritisi kebijakan-kebijakannya, atau mungkin kinerjanya, atau mungkin keterlibatannya, lalu mereka membungkam kritikan dari masyarakat itu dengan pelaporan pencemaran nama baik. Selain itu juga ada yang janggal di mana Mas Haris Azhar dan Kak Fathia dinyatakan sebagai tersangka itu bulan lalu, sementara Bang Haris Azhar dan Kak Fathia baru mengetahuinya Jumat lalu. Jika ujung tombak dari kasusnya Bang Haris Azhar dan Kak Fathia ini adalah sebuah pemenjaraan, maka bukan lagi tidak mungkin jika Pak Luhut ini akan menjadi role model dari pejabat-pejabat pemerintah lain, di mana ketika pejabat-pejabat pemerintah ini dikritisi oleh masyarakat lalu mereka tidak bisa lagi membantah fakta yang ada, maka mereka akan bermuara pada pelaporan pencemaran nama baik. Sehingga bukan hal yang mustahil jika ada stigma di kalangan masyarakat bahwa penegak hukum saat ini lebih mementingkan untuk melayani pejabat pemerintah ketimbang melindungi masyarakat. Karena itu saya, teman-teman, dan seluruh masyarakat Indonesia harus bergandengan tangan untuk mendukung Bang Haris Azhar dan Kak Fathia. Kita meminta kepada penegak hukum agar penyematan tersangka kepada Bang Haris Azhar ataupun Kak Fathia harus segera dicabut. Karena jika tidak, maka mungkin akan ada stigma di kalangan masyarakat bahwa hari-hari ini alat negara hanya digunakan untuk membungkam kritikan-kritikan dari masyarakat. Kita bersama Bang Haris Azhar, kita bersama Kak Fathia, panjang umur setiap kebaikan. Bukan berdasarkan ngelindur. Saya ngomong itu di YouTube, saya bikin acara di YouTube karena ada rujukan bahannya. Dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik. Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca YouTube itu saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya. Cara sibuk mempidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fathia, apa yang terjadi? Situasi buruk di Papua, di Intan Jaya terus terjadi, ya kan? Minggu lalu ada lagi korban, sebelumnya ada lagi korban, pengungsian masih terus terjadi. Jika memang negara peduli terhadap situasi dan kesejahteraan warga Papua, semestinya sibuklah untuk mengatur bagaimana solusi yang terbaik bagi konflik yang terjadi di Papua, misalkan dengan membuka dialog atau hal-hal lainnya, dan juga tidak sibuk mengkriminalisasi warga. Ya, itulah paradoks dari pemimpin yang nggak tahu konsep demokrasi, nggak tahu konsep elektoral, nggak tahu konsep pertanggungjawaban hierarki birokrasi macam kan. Jadi asal ngomong aja, dan itu yang membuat demokrasi makin lama memburuk karena hierarki di dalam jabatan itu. Saya baca indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarin oleh The Economist Intelligence Unit itu. Demokrasi kita dalam 10 tahun ini merosot drastis, bahkan dibandingkan dengan Malaysia yang tadinya di bawah kita. Jadi kita disalib oleh Malaysia. Dan ketika pejabat publik yang melakukan kriminalisasi seperti hari ini, tidak aneh sebenarnya gitu, karena apa yang mereka lakukan itu sudah difasilitasi oleh pembuatan perundang-undangan yang sangat diskriminatif melalui UU ITE. Jadi memang polanya rasanya masih sama, tapi justru hari ini malah semakin parah karena dilegitimasi dengan adanya undang-undang yang dapat memfasilitasi orang-orang berkepentingan seperti pejabat publik untuk mengkriminalisasi warga. Sementara orang berupaya untuk menerangkan Pak Jokowi sedang membangun demokrasi itu. Lalu Pak Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokratis kan.
Logikanya kita bertanya kenapa justru demokrasi menurun di era Jokowi, Termasuk kebebasan pers. kebebasan pers, terus tadi Hak asasi manusia. ya kasih manusia apalagi itu udah ratusan kali di depan istana tuh payung hitam di situ, tapi apa Presiden buta warna nggak bisa lihat bahwa itu payung hitam itu adalah tanda protes terhadap janji hak asasi manusia nggak bisa penuhi kan itu. Kira sudah keterlaluan karena saya udah minta 2 kali untuk minta maaf, tidak mau minta maaf ya sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Tadi apa saja Pak yang dikumpulkan Pak ke Ya saat macam tadi pelaporan? tanyain ya saya jelaskan aja. Ada barang bukti yang diserahkan juga Pak ke penyidik Pak? Ya, saya kira dia bukan berdasarkan ngelindur. Saya ngomong itu di YouTube, saya bikin acara di YouTube karena ada rujukan bahannya. Dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik. Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca YouTube itu saya dapat semakin bertambah. Suara Haris Azhar menggelegar. Opung Luhut, mohon dengar baik-baik. Saya tak melakukan fitnah. Aktivis hak asasi manusia. Haris Azhar menegaskan dirinya tak merasa video berjudul "Ada Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya" bermasalah. Menurut Haris, pengunggahan video ini tak melanggar hukum. Haris justru membuka ruang dialog terkait eksplorasi dan eksploitasi blok Wabu di Gunung Intan Jaya, Papua. Oleh karena itu, Haris merasa tak perlu untuk meminta maaf kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya dianggap menyebarkan berita bohong, tapi saya tidak melakukan fitnah. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun Selasa 22 Maret. Haris pun belum paham maksud dari berita sebenarnya yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Luhut. Pasalnya video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Haris itu direkam berdasarkan rujukan laporan valid. Laporan tersebut menurut Haris merupakan hasil kajian 9 organisasi non-pemerintah. Laporan itu sudah dipublikasikan sebelumnya. Ini bukan pertama kali dipublikasi di tempat saya, begitulah ungkapnya. Lebih lanjut, Haris mengatakan bahwa pihak Luhut juga belum melakukan klarifikasi terkait isi dari laporan tersebut. Mereka sendiri belum melakukan klarifikasi dengan versi yang mereka anggap benar. Begitulah katanya. Haris pun mengaku belum bertemu langsung dengan pengacara Luhut, padahal surat undangan untuk diskusi sudah dikirim. Kami sudah proaktif mengirimkan undangan mengajak bertemu dan sudah menjawab somasi kedua dari pihak Luhut. Begitulah paparnya. Tapi sekitar 7 bulan yang lalu melalui kanal YouTube-nya Bang Haris Azhar dengan Kak Fathia memposting satu video dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya". Sebetulnya case ini juga pernah dibahas di Mata Najwa juga. Video itu diunggah sekitar 5 bulan yang lalu, artinya 2 bulan setelah Mas Haris Azhar memposting di kanal YouTube-nya sendiri. Lalu ternyata dari postingan tersebut menghasilkan Haris Azhar dan Fathia jadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa pelaporan dengan menggunakan pencemaran nama baik adalah satu-satunya cara ketika mereka tidak bisa lagi membantah fakta atau kebenaran tentang dirinya di suatu kasus. Ini tentu akan